warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika bersama Mat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkalian matriks. Perkalian matriks ini kita pelajarin di kelas 11. Jadi ini merupakan salah satu materi dalam bab matriks. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu matriks. Nah, kali ini kita mencoba untuk mempelajari salah satu operasi pada matriks, yakni operasi perkalian. Oke, langsung aja ya. Perkalian matriks itu dapat kita bedakan menjadi dua tipe. Pertama, skalar dikali dengan matriks. Skalar dengan kata lain adalah bilangan real, jadi maksudnya angka. Berarti yang satu bentuknya angka biasa, satunya lagi matriks. Kalau dikalikan seperti apa? Nah, itu tipe pertama. Terus jenis perkalian matriks yang kedua adalah perkalian antara matriks dan matriks. Jadi apabila keduanya matriks, maka perkaliannya seperti apa? Nah, jadi kedua hal ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama tipenya adalah skalar dikali dengan matriks. Nah, caranya adalah, misalnya nih, kita punya matriks yang punya elemen di sini, elemennya itu A, D, B, C, dan di sini skalarnya itu adalah K. Ingat, ketika dimisalkan huruf-huruf begini, berarti nanti bisa diisi angka berapapun ya. Kalau misalnya kita punya K dan matriks yang di dalamnya elemen seperti ini, maka cara mengalikannya adalah kita kali masuk setiap elemen di sini dengan dikali dengan K. Jadi misalnya pertama K dikali A, ditaruh di tempat yang sama, di tempat A sebelumnya. Terus untuk B berarti K dikali D, ditaruh di tempat yang sama. K kali B dan K kali C. Jadi mudah aja ya. Contoh soalnya adalah seperti di bawah ini. Misalnya kita punya minus 3 dikali dengan matriks yang elemennya 2, 3, 1, 4. Berarti cara mengalikannya adalah pertama negatif 3 dikali 2. Jadi 2 di sini bisa ditambah dikali 3 depannya. Selanjutnya 3 yang di sini ditambah negatif 3 lagi depannya. Terus begitu pula dengan 4 dan 1. Oke. Jika sudah kita tulis seperti ini, maka langsung saja kita kalikan. Negatif 3 dikali 2 negatif 6. Negatif 3 dikali 1 negatif 3, negatif 3 kali negatif 3 negatif 9, dan yang terakhir negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Oke, sampai situ mudah aja ya. Nah, sekarang kalau tipe berikutnya, yaitu matriks kali matriks. Gimana caranya? Pastikan ada hal yang berbeda. Nah, kita lihat dulu, ada syaratnya ketika kedua matriks itu bisa dikalikan. Jadi, nggak setiap matriks itu bisa saling dikalikan. Ada syarat. Perhatikan syaratnya dari contoh berikut ya. Misalnya kita punya matriks A dan matriks B. Kamu sudah mempelajari tentang ordo kan? Ordo menyatakan banyaknya jumlah baris dan jumlah kolom dalam matriks. Jadi jumlah baris di sini misalnya A, ordonya 2 kali 3. Berarti barisnya ada 2, ordonya ada 3. Oke, makanya di sini ordonya 2 kali 3. Dan matriks B memiliki ordo 3 kali 1. Berarti barisnya 3, kita lihat 1, 2, 3. Dan kolomnya ada 1. Ingat, baris itu yang horizontal, kalau kolom itu yang vertikal. Oke. Nah, terus apa sih kaitannya tadi? Kita lihat. Bila kita mau mengalihkan matriks A dikali matriks B, maka matriks yang dihasilkan ordonya adalah 2 kali 1. Nah, kok bisa? Nah, kita lihat. Jadi, seperti ini ya, ingat polanya. Kalau matriks A kita tulis di sini ordonya, matriks B ordonya kita taruh di sini, ini mirip yang di atas ini ya. Maka nanti matriks hasilnya, karena matriks kali matriks nanti hasilnya matriks juga. Nah, matriks hasilnya itu nanti ordonya 2 kali 1. Dapat dari mana? Lihat ini. 3 dan 3 ini kalau ketemu mereka saling menghilangkan, ibaratnya gitu ya. Jadi kita ambil yang ujung-ujungnya. Angka pengapitnya berarti 2 dikali 2 kali 1. Berarti matriks hasilnya nanti, perkalian dari ini, itu barisnya ada 2 dan kolomnya ada 1. Gitu ya. Jadi, syaratnya kita bisa mengalihkan matriks adalah ini. 3-nya ini harus sama. Jadi, angka berapapun, angka di sini sama di sini itu harus sama. Dengan kata lain, perkalian matriks bisa dilakukan bila jumlah kolom matriks, ini kan jumlah kolom ya, kolom matriks pertama, sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, ini jumlah barisnya matriks kedua, yaitu matriks B.
Jadi gitu ya. Kalau di sini dengan di sini angkanya sama, maka kedua matriks tersebut bisa dikalikan. Oke. Di sini paham ya? Sip. Nah, sekarang kita masuk ke perkaliannya. Misalnya nih, Ibu punya 2 buah matriks. Ada yang tahu berapa ordonya? Ya benar, ordonya masing-masing sama nih. 2 kali 2, karena barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Begitu pula matriks yang ini. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Jadi mereka setipe. Gimana cara mengalikannya? Kalian harus ingat ini, baris dikali dengan kolom. Nah, kita tentukan dulu baris pada matriks yang paling pertama. Nah, baris ingat yang horizontal, berarti di matriks pertama, barisnya ada 2, yang satu di atas, yang kedua di bawah. Baris ada 2. Dan di matriks kedua, kolomnya ada 2. Yang pertama di kiri, yang kedua di kanan. Ingat, baris pertama selalu dihitung dari atas. Jadi yang bawahnya yang kedua. Dan kolom pertama hitungnya selalu dari kiri juga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Gak boleh dibalik. Ya, oke. Sip. Sekarang kita coba cara ngalikannya. Jadi pertama, kita lihat dulu baris pertama dan kolom pertama. Ya, yang ada di stabilo ini nih. Nah, hasilnya, ingat kalau 2 kali 2 berarti nanti hasilnya juga 2 kali 2. Berdasarkan rumus yang tadi ya. Elemen pada baris pertama kita kalikan dengan elemen pada kolom pertama. Cara mengalikannya gimana? Nah, jadi pertama A kita kalikan dengan E, ditambah dengan B dikali G. Berarti di sini itu kita tulis untuk perkalian hasil baris pertama kali kolom pertama. Oke, ditaruhnya di sini karena pas memang di sini itu letaknya dia baris pertama dan juga kolom pertama. Oke, berikutnya kalau misalnya kita coba baris pertama kolom kedua. Kalau misalnya baris pertama kolom kedua, berarti kita kalikan A dikali F ditambah dengan B dikali H. Oke, dan kita letakkan di sini karena benar ini berada di baris pertama dan kolom yang kedua. Di sini kan tadi kolom pertama. Oke, berikutnya untuk yang di bawah kita isikan dari perkalian antara baris kedua dan kolom pertama. Nah, jadi karena letaknya memang di baris kedua kan dan di kolom pertama, jadi hasil perkaliannya sesuai. Nah, dikalikannya di mana, letakannya juga sesuai. Berarti C kali E ditambah D kali G. Oke. Dan yang terakhir, ada yang bisa tebak ini perkalian dari berapa? Ya, benar. Baris kedua dan kolom kedua. Karena ini juga letaknya yang dibulatin ini, dia di kolom kedua, baris kedua dan di kolom kedua. Jadi sesuai ya. Berarti kalau untuk yang di sini, perkalian C kali F ditambah D kali H. Oke. Jadi ini. Kalau misalnya disimpulkan, kalian bisa lihat polanya seperti ini. Yang atas ini, itu B1 kali K1, baris pertama kali kolom pertama. Di sini baris pertama kolom kedua. Bener aja kan? Karena ini masih baris pertama, masing-masing baris pertama. Ini kolom K1, ini kolom kedua. Hasil perkaliannya dari yang itu juga. Ini baris 2 kolom pertama dan baris 2 kolom ketiga. Oke. Sekarang kita coba kerjakan salah satu contoh soal ya. Oke, di sini misalnya ada matriks A dan B. Matriks A dan B ini ordonya sama ya, 2 kali 2. Jadi barisnya dan kolomnya masing-masing sama, yakni 2. Sebelum kita masuk ke sini, coba kita lihat dulu di sini biar lebih paham ya. A 2 kali 2 ordonya dan B juga 2 kali 2. Berarti kita cari tahu kira-kira matriks hasilnya ordonya berapa sih kalau kita pakai cara mikirnya yang aturan awal tadi. Nah, karena di sini 2 dan 2-nya sama, berarti kita bisa ambil yang ujung-ujungnya, yaitu 2 juga dan 2 juga. Makanya nanti matriks hasilnya juga sama, yakni 2 kali 2, yaitu barisnya 2 dan kolomnya 2. Sehingga bisa dituliskan nanti kayak gini lah kira-kira peletakannya ya.
baris pertama kolom pertama ditaruh di sini, baris pertama kolom kedua di sini, baris 2 kolom kedua di sini, dan baris 2 kolom pertama di sini. Ini persis kayak contoh yang tadi. Tapi di sini kita coba kalau dia memakai angka ya. Oke, berarti langsung aja kita kerjakan. Kita coba. Misalnya di sini 2 kali, kita lihat dulu ya di sini. Baris pertamanya 2, 0, baris keduanya 1, 3, baris pertamanya kolom pertamanya 4, 2, dan kolom keduanya 5, 0. Untuk yang di sini, sesuai yang di sini kita pakai baris pertama kolom pertama. Berarti baris pertama dikali kolom pertama. Baris pertamanya adalah pertama 2, 0 dan 4, 2. 2 kali 4, makanya di sini 2 kali 4. Ditambah 0 kali 2. Kolom pertama tadi, kan? Berarti kalau misalnya yang di sini baris pertama kolom pertama. Kalau yang di sini baris pertama kolom kedua. Berarti 2 kali 5. Makanya di sini 2 kali 5. 0 kali 0, baris 0 kali 0. Kalau yang di sini berarti ya kita lihat baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua yang bawah 1, 3, kolom pertama 4, 2. Berarti kita kalikan dulu 1 dikali 4. Nah, oke. Jadi kita tulis dulu di bawah sini 1 dikali 4 ditambah 3 dikali 2. Oke. Dan untuk yang satunya lagi berarti kita lihat yang berikutnya. B2 K2. Baris kedua kolom kedua. Nah, berarti 1 kali 5 1 dikali 5 ditambah 3 dikali 0. Nah, jadi kalau kamu merasa bingung gimana sih, kamu ini dulu bikin aja dulu kerangkanya kayak gini ya. Kalau kamu bingung, kalau kamu udah mahir nggak bikin kerangkanya langsung gini juga nggak apa-apa. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita kalikan 2 kali 4 8, 0 kali 2 0, di bawahnya 1 kali 4 4, 3 kali 2 6, 2 kali 5 10, ditambah 0 kali 0 itu 0, 1 kali 5 5, tambah 3 kali 0 0, tutup kurung. Kalau sudah ya bisa jumlahin aja. 8 tambah 0 8, 4 tambah 6 10, 10 tambah 0 10. Sorry, kenapa berubah warnanya? Terus 10 tambah 0 10. Oke, dia rada ini ya. 10 tambah 0, 10, 5 tambah 0, 5. Nah, berarti jawaban dari matriks ini adalah ini. Kalian bisa lihat, barisnya juga ada 2, kolomnya juga ada 2. Oke, gitu ya. Semoga mudah. Oke, kalau misalnya nanti ada plus atau minus, itu juga ngikutin. Pokoknya kalau plus kali minus atau plus gitu. Jadi ingat peraturan kalau bilangan bulat ya. Kalau pecahan juga bisa. Jadi yang penting kalian udah tahu kerangkanya dan sisanya pengerjaan perkalian atau pengurangannya itu sesuai seperti matematika seperti biasa. Oke, contoh soal berikutnya ya. Nah, misalnya nih, sekarang model matriksnya beda. Yang ini kalian bisa lihat ordernya berapa yuk. Kita lihat barisnya ada 1, 2. Baris itu yang horizontal. Berarti baris itu yang ke bawah itu ada 2. Makanya di sini 2. Tetapi kolomnya ada 1, berarti 2 kali 1. Di sini yang E, barisnya, cuma baris doang nih, berarti 1. Kolomnya ada 1, 2, 3. Kolom yang vertikal ya, makanya di sini 3. Jadi, gimana nih kalau ordonya beda? Ingat, syaratnya bisa dikalikan kalau, lihat di sini, ini 1, di sini juga 1. Kalau ketemu, berarti bisa. Nah, berarti kira-kira ordo hasilnya adalah, nah, benar banget. Ordo hasilnya itu nanti kita ambil aja nih angka yang di ujung-ujung. Berarti ordo dari matriks hasil nanti itu barisnya tuh 2 kali 3. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kira-kira beginilah modelnya. Nah, gimana menentukan ini? Lihat. Kalau kita tarik garis horizontal, semuanya B1, ya kan? Benar, B1, karena memang baris pertama. Terus yang di bawahnya kita tarik lagi garis seret. Di bawah ini memang baris ke-2, makanya di sini baris 2, baris 2, baris 2. Nah, kenapa cuma berhenti di 2 baris ya? Karena tadi di C ini barisnya cuma butuh 2. Terus
kolomnya ada 3. Satu kolom, dah, diratain, atas K1, dipasangin K1, bawah juga pasangin K1. Di tengahnya dipasangin K2, K2. Yang di ketiganya, pasangin K3 dan K3. Makanya di sini cuma mentok. Kenapa cuma mentok sampai 3? Ya hasil kita tadi, kita udah tahu kalau order hasilnya itu 3. Nah, ini ngebantu kalau kamu masih bingung menentukan kira-kira hasilnya ntar gimana modelnya. Nah, jadi kayak gini ya. Oke, kita langsung kaliin aja ya. Jadi misalnya di sini kita kalikan. Oke, pakai ungu deh. 5 minus 2 dikali sama 0, 1 minus 2. Oh iya, yang perlu kalian ingat juga nih ya, perlu ditekankan. Jadi, karena dia minta D dikali E, jadi pastikan D yang di depan, baru E yang di belakang. Kenapa urutan penting? Karena kalau di perkalian antar matriks, komutatif itu tidak berlaku, sifat komutatif. Jadi nggak boleh dibalik. D dikali E bakalan beda hasilnya dengan E dikali D. Nah, jadi perlu diperhatikan urutannya ya. Nah, jadi ini kenapa D yang di depan, E yang di belakang ya? Karena tadi perkaliannya D kali E. Jadi nanti itu menyesuaikan, oke? Nah, lanjut aja. Kori. Sekarang kita kalikan. Nah, karena kita udah tahu tadi, berarti bakalan ada 3 gini ya. Kira-kira kalau dikasih titik-titik, ini bakalan ada satu tempat berikutnya. Tempat berikutnya lagi, berikutnya lagi, baru kita tutup, gitu ya. Nah, jadi kamu bisa ngira-ngira tuh modelannya gimana. Berarti pertama, kita kalikan yang mana dulu? Ingat, baris pertama, lalu baris kali kolom. Baris kali kolom. Berarti baris pertama, kolom pertama. Baris pertama 5, kolom pertama 0. Berarti taruh di sini 5 kali 0. Oke, kita tulis 5 dikali 0. Perlu ada yang ditambah? Enggak perlu, karena di sini nggak ada lagi tambahan di bawahnya. Ya udah, baris pertama, kolom pertama, 1 aja, tulis. Nggak masalah. Nah, oke. Lanjut berikutnya lagi ya. Untuk yang di sini, baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti 5 dikali 1. Oke, kita kalikan. 5 kali 1. Sampingnya lagi, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Berarti 5 kali negatif 2. 5 kali negatif 2. Oke, yang berikutnya, kita lihat lagi. Baris kedua, kolom pertama. Min 2 kali 0. Berarti tulis min 2 kali 0. Berikutnya, lihat pokoknya dari situ ya. Baris kedua, kolom kedua. Min 2 kali 1. Selanjutnya, baris kedua, kolom ketiga. Min 2 kali min 2. Oke. Jadi, di jumlahan itu nggak harus, tergantung modelnya. Kalau ada gandengannya biasanya di jumlah, tapi ini enggak. Oke. Kita langsung kaliin aja. 5 kali 0, 0. Min 2 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. Oke, sorry. Min 5. Min 2 kali 1, min 2. 5 kali min 2, min 10. Min 2 kali min 2, positif 4. Oke, karena ini. Nah, kita tutup aja. Sip. Oke. Gimana sekarang? Bisa kan? Kita lihat modelnya udah sesuai sama ini. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 3. Berarti ini adalah jawabannya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih juga kepada orang-orang yang telah berkontribusi terhadap pembuatan video ini. Jangan lupa untuk menonton video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa!